Selamat datang di Deep Dive kita hari ini. Oke, kita langsung aja ya. Kita mau bahas sebuah tragedi kemanusiaan di Hindia Belanda dulu. Namanya epidemi demam Bantam. Kejadiannya antara 1880 sampai 1881. Nah, sumber kita ini dari analisis buku R.F. van Sendijk tahun 1892, Late and Leave Out Bantam. Ini bukan cuma catatan wabah biasa loh, ini lebih ke cerminan gimana sih kebijakan kolonial, terus kondisi lingkungan, sama nasib masyarakat. Itu bisa saling terkait ya secara tragis. Jadi misi kita nih, pengen paham akar masalahnya apa, dampaknya separah apa, terus respon pemerintah kolonial waktu itu gimana, kok problematik gitu. Dan kenapa Bantam yang paling parah? Siap ya? Yuk kita bongkar. Iya, kita bakal lihat nih gimana sebuah wabah ternak itu secara nggak langsung justru memicu bencana buat manusia. Ini nunjukin banget hubungan erat antara kesehatan hewan, manusia, sama lingkungan. Ya, konsep yang sekarang kita kenal One Health lah, walaupun istilah itu belum ada ya zaman segitu. Jadi, ini pelajaran penting soal konsekuensi yang nggak terduga. Oke, mari kita mulai dari skala bencananya dulu deh. Ini kan bukan wabah ecek-ecek ya. Menurut sumber kita, seberapa parah sih dampaknya? Wah, luas banget. Kena ke orang Sunda di Lebak Caringin, Pandeglang, terus juga orang Jawa di pesisir utara Banten. Angkanya itu mengerikan. Per Agustus 1881 aja, perkiraannya ada 210.000 orang terinfeksi dan 40.000 meninggal. Coba bayangin, di Lebak aja 11% penduduknya hilang. Gejalanya juga khas banget, makanya disebut demam Bantam. Itu panas tinggi, muka merah, badan jadi kurus kering gitu, mata berkilau. Kadang malah ada luka kaki yang mengerikan. Diagnosis pasti ya susah waktu itu, tapi penderitaannya jelas banget. Bahkan Van Sendijk, penulis sumber kita itu ngalamin sendiri demamnya ya. Katanya sampai halusinasi, terus telinganya berdengung gara-gara kinin. Ini nunjukin siksaan fisiknya kayak apa. Nah, pertanyaan gedenya nih, apa sih pemicu semua ini? Katanya sumber kita nunjuk ke sesuatu yang cukup bikin kaget ya. Betul. Sumbernya itu secara eksplisit bilang wabah manusia ini ada kaitannya langsung sama kebijakan pemusnahan wabah ternak sebelumnya. Penyebabnya apa? Ternyata ribuan, mungkin jutaan meter kubik tanah digali buat ngubur bangkai kerbau. Nah, prakteknya ini yang fatal. Penguburannya sering banget dilakuin di dalam desa, dekat kandang, dan yang paling penting, dekat sumber air minum penduduk. Tunggu, dikubur di dalam desa, dekat sumber air, itu kedengerannya aja udah berisiko banget kan, bahkan untuk ukuran zaman itu. Tepat sekali. Mungkin alasannya praktis ya, biar nggak nyebar penyakit hewannya pas bangkai dipindahin. Tapi ya ini fatal. Jangan mereka nggak mikirin risiko kontaminasi air minum. Akibatnya apa? Air sumur jadi tercemar sama racun dari bangkai yang busuk itu. Jadi ini bukan murni bencana alam gitu aja, tapi infeksi skala gede gara-gara kelalaian tata kelola. Fokusnya ke nyelamatin aset ya, ternak itu, tapi malah ngorbanin kesehatan manusia secara nggak sengaja. Ini contoh nyata banget kaitan antara hewan, manusia, lingkungan, inti dari One Health itu tadi. Dampaknya buat masyarakat pasti lebih dari sekedar angka kematian ya. Gimana kehidupan mereka jadi hancur gitu. Total. Ini bener-bener keruntuhan sosial ekonomi. Sumbernya kasih contoh desa Candi. Dulu katanya makmur. Pas dicek udah hampir kosong, rumah-rumah ditinggalin gak ada ahli waris, struktur sosialnya hancur, pertanian juga lumpuh, padi di sawah sampai busuk karena gak ada yang bisa manen. Akhirnya ancaman kelaparan. Ada juga tragedi spesifik yang, nyayat hati banget. Banyak ibu-ibu itu kehilangan ASI, jadi banyak anak kecil meninggal karena kurang gizi. Suasananya duka terus, tangisan, doa, zikir di mana-mana. Trauma kolektif lah. Dan di tengah kondisi kayak gitu, upaya bantuan katanya malah terhambat masalah budaya juga. Nah, itu ironisnya. Penduduk itu curiga banget sama bantuan daging kalengan. Mereka takut itu isinya babi. Jadi buat mereka, mending mati kelaparan daripada makan babi. Ini nunjukin banget adanya benturan budaya ya, sama kurangnya kepekaan pemerintah pas ngasih bantuan. Oke, ini bawa kita ke respons pemerintah nih. Pas sudah jelas ini jadi wabah manusia, apa yang mereka lakuin? Terus kenapa upayanya itu banyak dikritik? Pemerintah sih emang bertindak ya. Mereka kirim inspektur kesehatan, yang menariknya
Bayarannya lebih mahal dari inspektur wabah ternak, terus ada dokter militer, dokter sipil, sama bantuan kayak kinin dan makanan. Tapi, ya itu, banyak gagalnya. Pertama, kualitas orangnya diraguin. Komisarisnya itu dipilih dari yang dianggap terbaik dari yang terburuk gitu, dari mantan komisaris wabah ternak. Kedua, korupsi, ada laporan kalau bantuan kinin sama makanan itu malah ditukar atau dijual sama oknum komisaris. Ketiga, ya tadi, soal ketidakpekaan budaya daging itu. Keempat, dan ini yang paling fatal mungkin, akar masalahnya cara ngubur bangkai yang salah itu nggak diatasi sama sekali. Jadi responsnya cuma reaktif, bukan preventif. Terus kesannya buru-buru banget, pakai slogan cepat dan segera musnahkan. Terus kenapa Banten bisa sampai separah itu dibanding daerah lain yang juga kena wabah ternak? Emang penanganannya beda banget ya? Nah, ini dia kuncinya. Sumber bilang penanganan bangkai di Banten itu dianggap paling ceroboh se-Jawa. Muburnya di dalam desa, dekat air, buru-buru, disinfeksinya minim banget. Beda jauh sama katakanlah Cirebon atau Indramayu. Kalau di sana, kuburannya digali di luar desa, terus dijaga, bahkan disiram disinfektan asam karbol rutin selama setahun. Itu asam karbolnya didatengin khusus dari Batavia loh. Jadi kelihatan banget kan, perbedaan implementasi kebijakan di tingkat lokal itu krusial banget. Kegagalan administratif yang spesifik di Banten inilah yang bikin tragedinya jadi lebih dalam. Jadi kesimpulannya nih, apa artinya semua ini buat Anda para pendengar? Tragedi demam Banten ini jadi pengingat keras ya, gimana keputusan administratif yang kelihatannya kecil, apalagi kalau ceroboh dan cuma fokus ke satu hal kayak nyelamatin ternak, itu bisa punya efek berantai yang fatal banget buat kesehatan masyarakat dan lingkungan. Tata kelola yang buruk, korupsi, sama ketidakpekaan budaya itu jadi faktor pemberat yang signifikan banget. Tepat. Ini studi kasus sejarah yang kuat banget soal pentingnya pendekatan terintegrasi. Maksudnya, kita harus paham hubungan yang nggak bisa dipisahin antara manusia, hewan, sama lingkungan. Pentingnya perencanaan yang matang, pelaksanaan yang benar, kompeten, sama peka budaya, apalagi pas situasi krisis. Kisah ini nunjukin betapa rentannya masyarakat waktu itu dan gimana konsekuensi jangka panjang dari sebuah kelalaian. Oke, sebagai penutup deep dive kita kali ini, yuk kita renungkan bareng-bareng sebentar. Gimana ya keputusan-keputusan kecil atau kebijakan yang mungkin kelihatannya biasa aja, terisolasi gitu, yang dibuat hari ini? Jangan-jangan tanpa kita sadari sepenuhnya, itu lagi nanam benih buat konsekuensi kesehatan atau lingkungan yang jauh lebih besar nanti di masa depan. Sampai jumpa di deep dive berikutnya ya.